Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafadina Hyuning Mentari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen terhadap perusahaan PT Semen Indonesia. Di sini saya akan membahas 8 materi terkait analisis manajemen. Yang pertama ada profil perusahaan, kedua visi dan misi perusahaan, ketiga lingkungan internal dan eksternal perusahaan, keempat etika dan tanggung jawab perusahaan, kelima analisis SWOT perusahaan, keenam penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan, kemudian yang ketujuh ada perencanaan dan implementasi strategi, dan yang terakhir adalah pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Semen Indonesia Persero Tbk, sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden Republik Indonesia pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan ialah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Sedangkan misi perusahaan ialah berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Kedua, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Ketiga, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Keempat, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Dan yang kelima ialah menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Eksternal mikro meliputi pemasok yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Batubara Bukit Asam, dan PT Kertaskraft Aceh. Kemudian pelanggan ada Redemix, pabrikan, proyek besar, dan pembeli eceran atau masyarakat. Dan yang terakhir ada pesaing yaitu PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk dan Siam Semen Group. Sedangkan lingkungan eksternal makro meliputi demografi, yaitu produk semen diekspor ke negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus impor dari negara lain. Yang lain ada ekonomi, realisasi pembangunan di Indonesia dapat menjadi pasar yang potensial bagi PT Semen Indonesia, di mana konsumsi domestik tetap menjadi akses pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi domestik terbukti mampu menghindarkan Indonesia dari dampak negatif perekonomian global yang lebih besar. Kemudian ada sosiokultural, yaitu semen merupakan komponen utama dari proses pembangunan. Budaya masyarakat menggunakan semen sebagai komponen utama membuat produk PT Semen Indonesia akan selalu digunakan. Kemudian ada teknologi, PT Semen Indonesia Persero Tbk menyediakan akses untuk pelanggan yang berguna untuk menginformasikan varian produk dan kegunaannya. Kemudian ada pemerintah, PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki komitmen dengan cara mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan bisnis yang bermoral, beretika, dan taat pada perundang-undangan yang berlaku adalah prinsip yang dianut oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kemudian lingkungan internal perusahaan meliputi keuangan, yaitu kekuatan keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk dapat dilihat dari pendapatan perusahaan dan aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran ekspor dilakukan ke beberapa negara di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Anak perusahaan Tanglong Cement Company yang berada di Vietnam melakukan perluasan pasar ekspor ke negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Filipina, Singapura, Kamboja, dan Papua Nugini. Kemudian ada sumber daya manusia. Perekrutan karyawan baru dilakukan dengan memberikan pembekalan materi yang mendukung proses pemahaman dan penerimaan karyawan baru terhadap budaya, lingkungan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan kinerja terbaik di perusahaan. Kemudian operasi dan produksi. Kegiatan operasi dan produksi PT Semen Indonesia Tbk diawali dengan proses produksi semen di pabrik produksi dan kemudian didistribusikan ke konsumen yang terdiri dari Redemix, pabrikan, proyek besar, dan pembeli eceran atau masyarakat. Yang keempat ada etika dan tanggung jawab perusahaan. Etika perusahaan meliputi yang pertama hubungan dengan pemegang saham atau shareholder, yaitu memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan kepada pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hubungan dengan karyawan, menjadikan karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan perusahaan dan memberi keluasan karyawan untuk menyampaikan pikiran atau pendapat yang konstruktif. Ketiga, ada hubungan dengan pelanggan atau customer, yaitu memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil dan berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional. Kemudian ada hubungan dengan pemasok atau supplier, yaitu melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara fair dan transparan sesuai ketentuan internal penyelenggaraan. Kemudian ada hubungan dengan pesaing atau kompetitor,
yaitu menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing serta menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat dan beretika. Selain itu ada hubungan dengan investor, yaitu menyediakan informasi yang mudah diakses bagi investor atau calon investor secara akurat. Kemudian ada hubungan dengan mitra bisnis, yaitu memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis. Dan yang terakhir ada hubungan dengan pemerintah, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ialah pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang meliputi pengawasan emisi gas rumah kaca atau GRK, pengawasan emisi udara, pengawasan efisiensi energi dan penggunaan bahan baku alternatif. Yang kedua ada tanggung jawab bidang sosial kemasyarakatan, yaitu program kemitraan, program bina lingkungan dan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap produk dan konsumen, yaitu komitmen layanan kepada pelanggan dan produk berkualitas sesuai harapan konsumen. Kelima, analisis SWOT perusahaan. Yang pertama, strategi strengths opportunity, yaitu memanfaatkan kualitas produk, jangkauan distribusi, bahan baku untuk meningkatkan permintaan pasar dan mempertahankan brand image untuk menarik investor. Kedua, ada strategi strengths threat, yaitu perusahaan dapat mempertahankan kualitas produk, brand image, dan bahan baku yang merupakan kekuatan perusahaan. Yang ketiga ada strategi weakness opportunities, yaitu melakukan kegiatan promosi secara berkelanjutan, menambah kapasitas produksi dan menambah pabrik baru di tempat yang strategis. Dan yang terakhir ada strategi weakness threats, yaitu perusahaan membangun pabrik baru yang terletak di dekat pabrik packing plant dan dermaga distribusi agar dapat mengurangi daya biaya dan dapat menekan harga jual produk. Kemudian yang keenam ada penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Perseroan melaksanakan mekanisme GCG atau Good Corporate Governance dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. RUPS memiliki kewenangan tertinggi di mana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan dan implementasi strategi. Perseroan menetapkan yang pertama strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ialah segmenting, yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki dua segmentasi produk, yakni curah dan retail atau SAK, di mana segmentasi ini dipilih berdasarkan karakteristik konsumen, yaitu rasional untuk curah dan irasional untuk retail atau SAK. Kedua ada targeting. Targeting atau sasaran pasar untuk produk PT Semen Indonesia Persero Tbk ada tiga, yaitu pabrikan, konsumen untuk proyek, dan konsumen luar negeri. Dan yang ketiga ada positioning, yaitu berdasarkan hasil wawancara bahwa kedua pelanggan, baik pelanggan SAK atau curah, keduanya selalu mengutamakan kualitas dan ketersediaan barang. Maka positioning yang tepat adalah produk yang premium. Kemudian strategi yang kedua ada bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk atau produk. Semen produksi perusahaan memiliki kualitas yang tinggi dan telah memenuhi standar SNE. PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki total 10 macam produk semen. Yang kedua ada harga atau price. Harga pada setiap kota atau daerah berbeda berdasarkan komposisi daya saing dan merek lain dan posisi pasar. Jika main share di suatu daerah tinggi, maka perusahaan dapat memasang harga yang tinggi dibandingkan produk lain yang serupa. Ketiga ada promosi atau promotion. Promosi di PT Semen Indonesia Persero Tbk dibagi menjadi dua, yaitu ATL atau above the line dan BTL atau below the line, di mana promosi dilakukan dengan sales promo, program wisata, ketemu pelanggan, dan loyalty program. Dan yang keempat ada distribusi atau place. Kegiatan distribusi PT Semen Indonesia Persero Tbk dilakukan dengan dua pola, yaitu single distributor dan multi distributor. Dan yang terakhir ada pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan utama perusahaan atau direktur utama yang membawahi Direktorat Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha, Direktorat Produksi, Direktorat Engineering dan Proyek, Direktorat Pemasaran dan Supply Chain, Direktorat SDM dan Hukum, dan Direktorat Keuangan. Kemudian di bawah direktorat ada kepala bidang yang membawahi bagian mereka masing-masing.
Demikian penjelasan yang saya paparkan mengenai analisis manajemen perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.